Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyillah. Amma ba'du. Para sahabat bisikan dari langit dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ungkapan atau banyak ungkapan di dalam teks-teks langit itu, baik yang bersumber dari kitab Al-Quran maupun yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW. Seperti inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Al-Quran itu yang menjaga itu kan inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran itu dzikra, dan kamilah pula yang menjaganya. Banyak al-Islam ya'lu wa la yula alaih, Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Kalau kita berbicara tentang konteks keislaman dan konteks kitab suci Al-Quran, maka akan terdapat banyak kesimpulan-kesimpulan, uraian-uraian yang sangat luar biasa dari para pakar ilmuwan, ulama fikih, ulama tafsir, dan ahli filsuf muslim. Al-Quran ini memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya Tuhan yang menjaganya. Karena di sana kan inna nahnu, kami itu dinisbatkan tidak hanya pada Allah Subhanahu wa taala saja, kan tapi dijaga oleh para hufad, para orang-orang penghafal Al-Quran. Di mana saat ini banyak para lembaga-lembaga pendidikan Islam yang mewajibkan santri-santrinya atau menganjurkan santri-santrinya untuk hafal Al-Quran 30 juz tersebut, sehingga mereka lah yang mampu menjaganya dari kesalahan-kesalahan atau dari yuharifuna al-kalima an ba'di mawadhihi, seperti yang terjadi pada kitab-kitab sebelum kitab suci Al-Quran. Di masa Nabi Muhammad SAW juga pencatatan tentang Al-Quran tersebut sangatlah ketat, sehingga Nabi Muhammad SAW itu dalam sebuah riwayat menganjurkan untuk sahabatnya untuk sementara tidak mencatat hadis, karena memang biar fokus dalam menulis kitab suci Al-Quran. Dan banyak para hafid pada saat itu yang memang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh para sahabat-sahabat, sehingga setiap generasi itu selalu ada orang yang hafal Al-Quran, sehingga di masa Utsman itu sehingga di masa Abu Bakar, Umar, Utsman itu mushaf itu dijaga betul-betul dan dibukukan. Hingga di kemudian hari, karena banyak terjadi peperangan antara suku dengan suku yang lain, antara raja satu dengan raja yang lain, sehingga dikhawatirkan kitab tersebut hilang, maka tetaplah banyak orang yang hafid Al-Quran. Kalau dulu itu tidak mungkin para imam-imam itu mufaqih, fuqaha, mufassir itu tidak mungkin tidak hafal Al-Quran. Mereka semua orang-orang hebat yang memang tidak hanya pakar fikih, tidak hanya pakar filsafat, tapi juga hafal Al-Quran. Karena itu adalah dasar-dasar untuk mengetahui keberlanjutan ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Karena kalau kita lihat di dalam kitab suci Al-Quran, kita tidak hanya berbicara tentang muamalah saja, tetapi kita berbicara tentang sains, teknologi, sosial, dan keberlanjutan hidup ini. Sampai saat ini, justru di zaman saat ini jauh lebih banyak hafal Al-Quran. Di Kudus misalkan banyak anak-anak 6 tahun, 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Hampir setiap pesantren itu memiliki jurusan tahfidul Quran, hampir. Bahkan pondok, lembaga-lembaga pendidikan kecil pun juga banyak memiliki kefokusan dalam menghafalkan Al-Quran tersebut.
Islam ini kan juga tinggi. Islam ini jaya memang pada masanya. Kalau kita lihat di dalam sejarah itu, kenapa Hulagukan itu menyerang Baghdad? Karena memang ada kecemburuan, keirian terhadap agama Islam tersebut, agama baru yang jauh lebih baru daripada Yahudi dan Nasrani, tapi mampu menguasai peradaban. Sehingga banyak bisikan-bisikan setan yang berbisik pada Hulagukan pada saat itu untuk menyerang Baghdad. Dan apa yang terjadi? Baghdad luluh hancur, luluh melantak di sana. Karena sifat kecemburuan dan keirian terhadap Islam tersebut, karena agama baru mampu menguasai dunia pada saat itu dalam banyak hal, tidak hanya dalam militer tapi dalam juga peradaban. Tapi di kemudian hari kadang-kadang orang itu mabuk, tidak jelas berfatwa seakan-akan bahwa ilmu sains, filsafat, teknologi itu seakan-akan diharamkan dan dianggap ilmu yang haram. Sedangkan kalau kita lihat bagaimana para ilmuwan terdahulu itu mampu mengembangkan umat muslim ini, mengharumkan umat muslim ini melalui ilmu-ilmu tersebut. Ilmu yang memang tidak sesederhana mungkin dikuasai oleh orang-orang yang pikirannya sesederhana, yang hanya paham tekstual tapi tidak paham terhadap kontekstual, fenomena sosial dan kontekstual. Ini kan lucu. Mereka mengharam-haramkan mungkin karena mereka tidak paham, tidak mengerti betul dan malas untuk berpikir. Kecuali memang Imam Al-Ghazali, dia memang seorang filsuf, tapi karena hidupnya dia memilih lebih menjadi seorang sufi, mungkin dia menganggap bahwa filsafat itu hanyalah untuk orang-orang tertentu saja. Tapi kalau hanya orang-orang yang masih baru belajar lalu mengharamkan filsafat, ini kan lucu. Ini kan nggak nyambung rasanya. Karena banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran itu yang banyak mengandung filosofi di dalam kitab suci Al-Quran itu. Dan itu sudah cukup menjadi bukti kuat, menjadi dasar yang kuat untuk menghalalkan atau melabelkan filsafat itu sebagai ilmu yang harus dipelajari dan bahkan wajib dipelajari kalau perlu, kalau mau terjun ke dunia debat. Kalau tidak mau terjun ke dunia debat ya gak usah lah. Tapi kalau mau belajar terjun ke dunia debat ya wajib itu biar gak on pikirannya. Islam itu tinggi, luhur ajarannya, kalam suci Allah itu luhur, hadis Nabi itu luhur. Hanya saja di kemudian hari orang-orang muslim tersebut justru tidak mempraktekkan terhadap keluhuran dan nilai-nilai Islam tersebut. Dalam kebersihan saja, misalkan an-nadhafatu minal iman, al-haya'u minal iman, misalkan. Itu kan tidak dipraktikkan. Lainul kalam qaidul qulub, bahwa berbicara dengan lemah lembut itu bisa mengikat hati seorang. Itu kan tidak dipraktikkan. Atau la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan beriman seseorang hingga mencintai saudaranya sendiri. Maksudnya saudara sama muslim seperti ia mencintai dirinya sendiri. Itu kan tidak dipraktekkan. Ini adalah sebuah ajaran-ajaran luhur yang bersumber dari teks-teks langit yang baik melalui kitab suci Al-Quran maupun hadis Nabi. Tapi kan juga banyak tidak dipraktekkan bagaimana Al-Quran ini menyusun atau menjelaskan tentang banyak hal, tentang persoalan-persoalan peradaban, misalnya Iqra, bacalah. Iqra, bacalah. Walaupun Nabi Muhammad ma'ana biqori, kata Nabi ma'ana biqori, tapi sampai 3 kali Iqra, bacalah. Ini kan Allah secara tegas mengatakan bahwa Islam ini adalah agama peradaban, agama sains, tidak hanya agama fikih saja, tidak hanya agama tentang bab riba atau bab jual beli atau bab zakat saja, tidak, bukan hanya bab sholat, tapi agama ini adalah agama pengetahuan juga. Nun wal qalam, dan demi pena, jelas itu. Demi pena itu ya suruh menulis, umat muslim ini suruh menulis, suruh membaca, suruh menulis, ya disuruh bekerja. Ini kan ajaran-ajaran luhur semua. Jangan memukul, jangan membunuh, jangan berzina dan lain sebagainya. Ini kan ajaran-ajaran luhur, ajaran-ajaran yang tinggi. Islam agama yang tinggi, hanya saja umat muslimnya sendiri tidak mampu untuk melakukan praktek-praktek keilmuan dan praktek-praktek sosial untuk
menjalankan semua tatanan-tatanan dan ajaran-ajaran yang ada di teks-teks langit yang melalui kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis ini. Wallahu a'lam.